Oke, puding lidah buaya itu udah pasti ya. Namanya lidah buaya, kita pakainya ada buah lidah buaya. Ini lidah buayanya bisa kita beli ataupun bisa kita petik dari pekarangan rumah sendiri. Ada yang nanam nggak, mami-mami di rumah? Nah, ini bisa banget ditanam nih. Waduh, saya sambil live juga nih, Mas. Aku perkenalkan dulu bahan-bahannya. Di situ ada serbuk jelly plain, ada air udah pasti, ada gula pasir, ada kismis, ada edible gold pepper atau gold flakes untuk dekorasinya ya. Kemudian yang udah jadi udah bisa kita spill belum sih? Belum ya? Ntar aja ya. Oke. Kemudian ada bahan B. Bahan B-nya di situ ada serbuk jelly cincau ya. Kita pakai yang cincau begini nih. Oke, ini satu dari 17 varian yang dipunyai oleh Mr. Jelly. Dan kita ada air juga, ada gula aren kita pakai, ada air kopi, ada garam kita pakai, kemudian ada bahan C, ada lagi-lagi serbuk jelly plain yang kita pakai. Serbuk jelly plain tuh yang warna biru ini, Mami. Ini keren banget, ini pudingnya, ini jelinya keren banget karena ini bening banget, bening parah karena saya juga pelaku jelly art ya, atau apa ya namanya ya, jelly artisan ya, sehingga di jelly suntik atau jelly art saya selalu gunakan produk ini. Ini selain bening, dia juga punya tekstur yang oke ketika kita suntik, baik menggunakan teknik tools ataupun menggunakan teknik yang non tools ya. Ini keren banget ya. Kita kembali ke materi puding lidah buaya. Kemudian kita ada yang pasti ada lidah buaya. Boleh teman-teman atau mami-mami boleh petik sendiri dari pekarangan ataupun mau beli dari supermarket, itu bisa banget ya. Kemasan yang udah pack begini nih boleh ya. Kemudian saya juga pakai di sini putih telur. Ya, step by stepnya kita akan mulai sekarang atau nanti? Boleh. Sekarang ya. Saya canda Mas Agung. Oke, kita lepas dulu kemasannya. Saya ada satu saset Mr. Jelly Plain berwarna biru ini. Kita akan pakai setengahnya. Kita akan pakai setengah bungkus di sini. Ya, setengahnya kita akan sisihkan seperti ini. Saya taruh air 300 ml, 700, 500, 400 cukup, dan saya nyalakan api. Udah nyala ya. Oke, udah. Lapisan pertama ini kita akan bikin lapisan dekorasinya ya teman-teman. Kita akan tempelkan di sini ada namanya nanti saya pakai topping kismis kebetulan di sini. Kemudian ada juga edible gold flakes. Jadi teman-teman ketika punya bahan yang lain, misalkan mau taruh di situ buah kurma atau buah apa gitu ya, yang dia masih satu kesatuan sama warna dari jelly cincau Mr. Jelly, itu boleh banget ya. Kita tunggu sampai dia udah didih. Kemudian kalau misalkan udah didih, kita akan taruh gula pasirnya. Gula pasir selalu di akhir agar puding teman-teman bisa berwarna lebih bening dari biasanya. Oke, dan selalu gunakan gula yang berwarna putih terang. Untuk bikin jelly bening ya, ini sambil aduk-aduk perlahan aja, tunggu sampai dengan dia mendidih ya. Kita aduk-aduk perlahan. Ini sedikit tips ya, saya sedikit share. Ketika dia udah mulai bubble-nya udah naik gitu ya, kita matikan apinya, kita aduk perlahan seperti ini. Kebetulan ini juga belum ya, kita tunggu aja. Nah, ini udah didih ya, kita akan matikan apinya. Oke. Saya ada pinset di sini. Ini ya. Lalu saya akan tata. Ini sebagai dekorasi aja, boleh teman-teman taruh dimanapun gitu ya. Boleh ditata. Biar cepet ya. Oke, kita akan tata beberapa seperti ini. Ini boleh teman-teman sesuai kreasi sendiri aja. Kemudian kita akan taruh si puding bening ini ya, jelly bening ini kita hanya akan sisihkan sedikit aja ke dalam loyang ya, seperti ini.
Ini sesuai kreasi ya teman-teman ya, mau dipakaikan buah atau apa itu boleh banget ya. Kembali ke sini, ini ada edible gold flakes atau edible gold pepper. Ini bisa kita taruh, ini lagi-lagi sebagai dekor aja teman-teman, jadi tidak perlu meletakkannya terlalu banyak ya. Biar boleh. Bahan A ya, Mas? Bahan A, masih bahan A. Baru mulai kita ya. Ya Mas Agung ya. Jadi yang tanya chef itu yang gold apa ya? Yang gold ini edible gold flakes namanya ya, banyak dibeli. Ya, ini bisa dimakan sebagai dekor biasanya kalau di kue atau di puding ya. Dan ya, kita akan tutup lagi, kita akan setkan atau kita akan kunci gitu ya. Oke. Tipis-tipis aja teman-teman, yang kita mau hanya sebagai lem doang. Ya. Selesai deh. Ya, ini akan kita sisihkan, akan kita tunggu sebentar, mungkin dalam 5 sampai dengan 10 menit. Dengan produk Mr. Jelly dia gampang set, mudah sekali beku, jadi tenang aja. Kita nggak perlu menunggu terlalu lama untuk membuat pudingnya beku atau set ya. Kita sisihkan dulu. Lanjut, kita akan menginjak ke step bahan B. Nih gampang banget nih Mas Agung, belum ada 5 menit kita udah step B ya. Oke, di bahan B itu kita ada air, kemudian kita ada Mr. Jelly cincau. Seperti ini ya, kita pakai 2 bungkus untuk satu resepnya. Kemudian ada gula aren. Ini gula aren dan juga air kopi ya. Ada juga garam sedikit nanti ya. Kita taruh dulu ke sini. Wah, mantap, cukup. Ada di halaman 33 dan 34 ya. Silakan dibuka, yang punya bukunya silakan. Kita baru aja mulai, jadi bahan A baru kita eksekusi. Sekarang kita menginjak ke bahan B. Bahan B apa aja isinya? Bahan B itu ada air, kemudian ada jelly cincau dari Mr. Jelly seperti ini. Kemudian ada lagi nanti namanya gula aren. Saya pakai juga air kopi dan garam ya. Kita sambil kita nunggu si puding ini didih ya. Kita prepare untuk atau kita jelasin dulu produk-produk yang kita pakai, komponen-komponen yang kita akan pakai di bahan C nanti. Bahan C nanti itu kita akan pakai susu evap, kemudian ada lidah buayanya, ini komponen utamanya. Kemudian saya pakai di sini gula kastor dan juga gula aren. Kemudian saya ada pasta vanila dan ada telur di sini. Buat teman-teman yang pengen tekstur pudingnya mungkin lebih padat dikit, boleh ditambahkan agar-agar. Karena di menu puding yang saya cantumkan di buku itu saya pakainya full di jelly plain doang ya, jelly plain. Jadi buat teman-teman yang mau buat pudingnya bertekstur lebih keras atau lebih padat sedikit, boleh ditambahkan agar-agar dari Mr. Jelly yang berwarna bening atau putih atau plain. Silakan. Untuk air kopinya bisa pakai kopi Nescafe klasik ya? Boleh banget. Saya pun juga pakai ya. Oke, ini udah mulai panas ya. Bisa ya, Mas? Bisa banget, silakan. Saya ada gula aren di sini. Ini boleh kita pakai. Oh ya, ini boleh juga ya buat alternatif teman-teman ketika mau pakai gula aren dari Mr. Jelly. Itu ada satu varian produk Mr. Jelly, serbuk jelly gula aren itu bisa dipakai, sehingga penggunaan dari gula aren sebenarnya ini boleh banget untuk kita skip, kita ganti dengan gula putih atau gula pasir biasa. Itu boleh juga ya. Oh ya, ini ada garam. Bisa ngurangin cost juga ya, Chef ya? Iya, bisa banget. Kemudian ada air kopi di sini, saya akan tuangkan. Oke. Yang lapis tidak harus menunggu dingin. Ketika dia udah mulai mengkulit, boleh silahkan langsung ditimpa, atau bahkan ketika ada yang suka nanya nih, sebentar saya sambil matikan kompornya dan kita akan pindahkan ke sini biar lebih gampang ya. Ada yang nanya apakah harus menunggu berkulit atau harus menunggu dia dingin penuh gitu ya.
Dua-duanya silakan, boleh dilakukan asal ketika teman-teman tuang jelly layernya kondisi yang ekstra panas seperti ini. Ini saya nggak mau kehilangan momen, ini masih panas kan? Saya akan tuangkan aja langsung seperti ini teman-teman ya. Kita buat tingginya mungkin 2 cm. Kalau teman-teman mau sisihkan setengah dari setengah dari loyang ini, boleh banget silahkan. Jadi satu adonan ini akan selesai setengahnya. Oke, ini layer kedua ya. Kita akan buktikan berapa lama dia set. Pasti juga cepat seperti yang sebelumnya ya. Lalu di sini saya ada yang namanya, oh ya, kita udah selesai nih bahan A dan bahan B kita udah selesai. Kemudian kita akan pakai yang bahan C ya. Bahan C itu ada serbuk jelly plain, kemudian ada susu evaporasi, lagi-lagi saya jelasin. Kemudian ada saya pakai gula aren, gula pasir juga ada di sini. Kalau misalkan gula pasir mau di skip, boleh silakan. Saya pakai juga lidah buaya. Ya, saya pakai di sini yang udah kemasan sehingga yang instan sehingga gampang banget untuk kita olah. Kemudian ada saya pakai juga 2 butir putih telur. Sekarang saya mau ceplokin dulu telurnya nih. Oke. Saya pakai telur putihnya doang ya di sini ya. Yuk Mam, saya mau nanya lagi boleh ya? Boleh. Sisa jelly putih daripada sayang kan, kebuang kan, jadi tetap saya masukin aja, nggak apa-apa ya teman-teman. Sisa jelly putih Mam. Daripada kebuang gitu. Kalau di saya biasanya karena saya main di jelly art, saya akan bikin kanvas tuh. Iya. Oke, saya lap dulu. Kita sampai mana nih Mas Agung? Sampai bahan C ya. Bahan C kita ada serbuk jelly plain. Sisaan tadi yang kita bikin untuk bahan A, kita akan taruh di sini nih. Ya, kita pakai panci baru. Sisaan bahan A kita taruh sini, oke? Lalu kita ada susu evap. Oke. Jadi kita tadi ada sisaan Mr. Jelly Plain yang kita bikin untuk puding bahan A itu kita taruh lagi ke sini dengan panci yang baru ya, karena panci yang tadi kekecilan nih Mam. Saya nanti akan pakai putih telur, nanti adonannya akan sedikit mengembang ya. Jadi saya untuk jaga-jaga saya pakai panci yang gedean lagi. Mr. Jelly Plain ini sekitar 7 sampai dengan 8 gram. Kemudian saya ada susu evaporasi. Susu evaporasi yang biasa kita beli itu kemasan kaleng ya Mam ya. Itu bisa kita airin menjadi 1 liter atau 1 liter lebih sekian untuk kita campur gitu ya. Kemudian kita akan ambil dari 1 liter itu di 350. Itu cara untuk kita bikin lebih hemat aja ya, jangan satu kaleng kita masukkan gitu ya. Oke, saya ada whisk di sini, masukkan ke sini dan kita aduk. Taruh dulu, kita nyalakan apinya. Oke, dikecil aja ya, karena masak susu. Ini kita lagi masak bahan C ya? Bahan C, silahkan. Ini ada gula putih dan ada gula aren, boleh masuk. Kemudian saya kan pakai lidah buaya yang instan ya. Biasanya suka ada sirupnya, tadi saya sudah sampaikan. Suka ada sirup-sirup yang air begini, ini boleh aja dipakaikan gitu ya, kalau misalkan mau dipakai. Sambil nunggu diaduk, saya akan kocok telur. Oke, tunggu. Sama kita bikin puding lusa ya. Dikocok sampai kaku ya. Kita pakai 2 putih telur. Kocok sampai kaku sembari kita nunggu puding kita didih ya.
Kak Dian tuh murid saya tuh yang ikut kelas bulu. Halo, ini udah kaku ya. Sambil kita tunggu dia didih, saya dengan api kecil. Oke, cepet banget. Nah, ini udah mulai didih ya. Kalau udah didih, oh ya, tadi saya mau masukkan si sirup apa nih namanya, si sirup dari lidah buayanya ya, sehingga liquidnya sehingga dia bertambah. Saya harus tambahkan atau saya harus padetin sedikit dengan agar-agar powder di sini. Saya pakai kisaran 2 gram aja. Ada yang tanya dari Linda Wati, lidah buaya alami nggak perlu direbus ya, Chef? Lidah buaya alami silakan boleh direbus, boleh direbus dulu untuk membuat dia teksturnya lebih empuk ya, boleh. Nah, ini saya udah sampai mana nih? Oke, dia udah didih. Saya akan tuang ke sini. Oke, sedikit aja. Saya pancing ya. Saya aduk-aduk. Jadi boleh, Mam, lidah buayanya kalau direbus dulu nggak masalah. Boleh dong. Diaduk-aduk seperti ini, pancing ya. Dari Rafa Husnia, Chef, telurnya nanti bergelembung nggak ya? Gelembung tuh gimana? Bergelembung gimana, Chef? Dia memberi tekstur apa yang namanya busa ya. Busa. Iya. Mungkin itu yang dimaksud. Kalau itu yang dimaksud, iya. Saya jawab. Ini kita tuang aja ke sini ya. Nah, saya katakan tadi volume dia akan menjadi lebih banyak 2 kali lipatnya. Boleh dipakai ya teman-teman ya. Oke, kita singkirkan. Iya, biasanya suka berbungkus ya. Ya, kita pakai api kecil ya teman-teman ya, untuk bikin dia lebih set lagi. Kita aduk-aduk. Apinya udah nyala belum? Bismillah. Itu udah nyala. Untuk mereduksi dia punya bau yang mungkin sedikit amis, kita akan taruh pasta vanila di sini. Sekitar setengah sendok makan. Boleh. Sayang banget nih netes-netes. Ya. Iya, Mam, tadi Ini udah jadi, udah nyatu sama si puding tadi yang kita bikin. Saya akan matikan apinya, kemudian saya akan tuangkan ke sini teman-teman ya. Tolong diperhatikan, kita akan tuangkan sedikit-sedikit saja. Ini step ini harus diperhatikan, harus dalam kondisi panas ya. Kalau nggak kondisi panas nanti dia nggak nyatu. Yani Sabrin, chefnya kayak orang Jepang. Waduh, Jepang mana tuh? Yuliana, pakai api tidak tuh, Chef, tadi pas manasin ini. Manasinya pakai api kecil aja ya kak ya, Mami ya. Nah, kita banting-banting nih ya, hati-hati ya yang lagi emosi nih. Ini pas banget nih, harus banting-banting. Oke, seperti itu teman-teman. Kemudian di sini tadi vanila apa sih? Vanila pasta vanila. Saya pakai pasta vanila ya. Mau pakai vanilla butter, mau pakai essence yang lain silahkan dipakai ya. Atau ada yang suka pakai apa namanya tuh Mas Agung, essence rasa buah, boleh silahkan dipakai ya. Tapi yang jauh lebih bekerja biasanya yang untuk mengurangi bau amis biasanya si vanilla ya kita pakai ya. Ya ini sisaan apa namanya yang kita lagi cemplung-cemplung ini adalah lidah buayanya. Kita random aja taruh gitu ya. Kita akan memberikan tekstur pudingnya itu padat. Tapi ketika dipotong nanti ada buah-buah lidah buayanya begitu ya. Chef, Yes. dari Liz Cake and Cookies. Ya, putih telur. Saya cuma siram adonan mendidih. Gimana? Putih telurnya dimasak sebentar ya? Apa enggak cair kalau dimasak? Enggak cair? Enggak. Dimasak tidak cair tuh. Nah, ya. Jadi yang kita mau dia memberi tekstur busa di sini ya. Aman ya, Bang? Aman. Oke, ini akan kita sisihkan seperti ini ya. Kita akan tunggu dalam beberapa saat, kita sisihkan aja. Jadinya tuh seperti ini. Mami semuanya.
Cuman nanti rasanya jangan disamain sama yang nata de coco ya, pasti beda ya. Step paling akhir kita akan tutup nih, udah panas banget. Kita tutup aja langsung seperti ini Mas Agung. Ini adonan B yang tadi ya Mas? Betul. Adonan B kan kita sisihin. Buat Sisanya penutupnya. buat penutupnya, jadi kita tutup dengan layer B lagi, oke? Telat banget saya, nggak usah takut Om, kalau telat nanti bisa ditonton siaran ulangan di IGTV ya, sama di Mr. Jelly. Ini udah jadi ya. Dari teruki. Jadi kalau dari tanaman lidah buaya tinggal dikupas lalu dibilas sampai tidak berlendir ya Chef? Ya, sampai lendirnya hilang ya. Kemudian kita sisihkan itu airnya, kita buang airnya, kita saring gitu ya. Kemudian kita taruh di bowl dan kita garmin dikit, sama kita kasih gula. Mungkin yang banyak aja gulanya ya, supaya dia rasanya lebih nendang manisnya. Oke, kita langsung lihat hasil jadinya. Tara. Oke, nah udah jadi ya, cakep sekali teman-teman. Perpaduan warna gold, warna coklat muda, kemudian di sini ada juga warna hitam dari Mr. Jelly Cincau yang otomatis warnanya udah bold, udah seksi, udah manis, udah solid ya, itemnya dia keren gitu perpaduannya. Cakep teman-teman, untuk hantaran, untuk apa, dia udah menggugah selera.